Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Paulus dari kelas 2C Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan berbasis data dalam mendukung efektivitas manajemen organisasi. Yang pertama adalah latar belakang yang dilandasi dengan judul era digital. Di sini ada pertanyaan, mengapa manajemen harus berubah? Teknologi informasi telah mengubah cara organisasi modern dikelola secara menyeluruh. Peralihan dari kebijakan berbasis intuisi menuju data empiris yang objektif dan terukur menjadi keharusan di era digital ini untuk memastikan keputusan yang akurat dan bertanggung jawab. Terkait era digital dan manajerial, teknologi informasi mengubah total pengelolaan organisasi modern. Sistem digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara real-time untuk mendukung setiap fungsi manajerial yang efektif. Dalam hal intuisi versus data empiris, terjadi peralihan signifikan dari kebijakan berbasis intuisi menuju data objektif dan terukur. Pendekatan berbasis bukti empiris menghasilkan keputusan yang lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir, mengenai dampak kritis keberhasilan. Keputusan yang valid mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi secara efisien. Sebaliknya, keputusan yang salah dapat memicu pemborosan besar dan menurunkan daya saing. Kualitas keputusan menentukan keberhasilan organisasi jangka panjang. Selanjutnya ada definisi DDDM. Kita perlu memahami apa itu definisi DDDM atau Data Driven Decision Making. Secara pengertian, DDDM adalah proses pengambilan keputusan yang menjadikan data matang dan terverifikasi sebagai fondasi utama, bukan sekadar intuisi atau asumsi subjektif. Menurut Turban, Sarda, dan Dellen tahun 2014, data dan analisis terstruktur mampu mengurangi ketidakpastian dalam proses manajemen organisasi secara signifikan. Hal ini diperkuat oleh Davenport dan Harris tahun 2007 yang menyatakan bahwa organisasi yang memanfaatkan data analitis secara konsisten terbukti unggul dibandingkan organisasi yang hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi semata. Lalu, mengapa data sangat vital bagi manajemen modern? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, untuk identifikasi pola kerja. Data membantu kita menemukan tren, peluang, dan risiko sejak dini melalui analisis yang sistematis dan struktur untuk mendukung keputusan strategis organisasi. Kedua, untuk mitigasi ketidakpastian. Kita dapat mengubah keputusan yang awalnya reaktif menjadi perencanaan strategis yang proaktif dengan memanfaatkan data empiris sebagai dasar setiap kebijakan organisasi. Yang ketiga, untuk menjaga validitas tindakan. Kebijakan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh stakeholders berdasarkan bukti data yang valid dan struktur. Bagaimana langkahnya? Berikut adalah 5 tahapan proses pengambilan keputusan sebuah langkah sistematis menuju keputusan berbasis data. Yang pertama, ada pengumpulan data atau mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber internal dan eksternal. Yang kedua, ada pengolahan dan analisis, membersihkan data tersebut dan mengekstrak pola-pola yang ada. Yang ketiga, interpretasi hasil, mengevaluasi alternatif-alternatif skenario tindakan yang bisa diambil. Yang keempat, ada eksekusi keputusan, memilih opsi terbaik dengan risiko terkecil berdasarkan hasil analisis tadi. Yang terakhir, ada evaluasi berkelanjutan, memonitor dampak dari keputusan tersebut dan melakukan perbaikan proses secara berkala untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pada slide ini ada komparasi sumber data organisasi. Dalam praktiknya, organisasi memanfaatkan 2 kategori utama sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang dihasilkan langsung dari aktivitas operasional organisasi sehari-hari. Contohnya seperti laporan keuangan, data penjualan, administrasi karyawan, dan laporan produksi. Data ini bersifat terstruktur dan mudah diakses oleh manajemen internal. Yang kedua ada data eksternal. Data ini diperoleh dari lingkungan luar untuk memahami pasar makro. Contohnya meliputi perilaku konsumen, pergerakan kompetitor, tren teknologi, dan regulasi pemerintah. Data ini sangat penting untuk perencanaan strategis. Melalui integrasi dan nilai strategis, kombinasi antara data internal dan eksternal akan menghasilkan wawasan yang komprehensif.
Organisasi yang mengintegrasikan keduanya mampu membuat keputusan yang lebih akurat, responsif terhadap perubahan, dan unggul secara kompetitif. Untuk menjalankan semua itu, dibutuhkan infrastruktur digital pendukung keputusan berbasis data yang mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, ada business intelligence, berperan mengubah data mentah menjadi dashboard visual interaktif dan laporan dinamis. Ini memudahkan pemimpin organisasi dalam memantau kinerja secara real-time dan akurat. Yang kedua, ada big data dan AI atau machine learning. Big data analytics digunakan untuk memproses volume data yang besar dan variatif dengan cepat. Sementara itu, AI dan machine learning mengotomatisasi analisis prediktif dan menghasilkan rekomendasi cerdas berbasis pola data. Yang ketiga ada data warehouse dan cloud, menyediakan penyimpanan data terpusat yang fleksibel, aman, dan hemat biaya. Cloud computing memungkinkan akses data kapan saja serta mendukung skalabilitas sistem informasi organisasi modern. Namun, penerapan DDM tidak lepas dari hambatan. Ada 4 tantangan nyata yang sering dihadapi di lapangan. Yang pertama, kualitas data rendah. Adanya data kotor, tidak lengkap, atau tidak konsisten yang menghambat analisis akurat. Yang kedua, kesenjangan kompetensi SDM. Masih kurangnya personel yang ahli dalam analitik data di dalam organisasi. Yang ketiga, ada resistensi perubahan struktural. Adanya keengganan dari pihak internal untuk beralih dari keputusan berbasis intuisi ke pendekatan berbasis data empiris. Yang keempat, ada isu keamanan cyber. Risiko kebocoran data sensitif dan ancaman serangan cyber yang mengancam integritas sistem informasi organisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut adalah strategi sukses penguatan efektivitas manajemen berbasis data. Yang pertama, ada data-driven culture. Kita harus mewajibkan pembuktian berbasis data di setiap pengajuan kebijakan organisasi. Budaya ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih objektif di semua level manajemen. Yang kedua, ada akselerasi pelatihan SDM. Menyelenggarakan workshop literasi data secara berkala bagi seluruh staf. Peningkatan kompetensi SDM di bidang analitik data merupakan investasi kunci dalam mewujudkan organisasi berbasis data. Yang ketiga ada modernisasi dan tata kelola data, yaitu melakukan investasi pada perangkat keras dan lunak sistem informasi terpadu, serta menerapkan data governance seperti regulasi kebersihan data, keamanan akses, dan perlindungan aset data organisasi secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, manajemen berbasis data terbukti mampu meningkatkan akurasi keputusan, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat ketahanan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.